Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Kamis 20 Januari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk perkenan-Mu yang kami akan nikmati sepanjang hari ini. Kami mau membaca firman-Mu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami memahami firman-Mu, menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi ini, berita sukacita. Berita sukacita. Saudara, seseorang yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan atau berita kepada orang lain harus menyampaikannya tepat seperti yang disampaikan kepadanya, tanpa mengurangi atau menambahi isi beritanya. Dalam perikop pembacaan ini, Yesaya sebagai utusan Allah menyampaikan berita sukacita kepada Israel, umat kepunyaan Allah. Sebagai umat yang telah dibelenggu dan mengalami penderitaan dalam pembuangan, tentunya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani, yakni kehilangan semangat. Yesaya yang menyadari tugas dan panggilannya sebagai utusan Allah menyampaikan berita sukacita bahwa Allah yang setia menuntun
dan memelihara mereka, akan melepaskan mereka dari belenggu di pembuangan. Tidak hanya melepaskan tetapi juga memulihkan. Mendengar hal ini tentunya membuat umat bersorak, bahkan membangkitkan semangat yang dulu telah pudar. Saudara, sesungguhnya setiap kita yang telah dipulihkan dan ditebus memiliki tugas yang sama seperti Nabi Yesaya. Kita diutus untuk menyampaikan berita sukacita bagi mereka yang menderita dan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Berita sukacita tidak hanya lewat ucapan keprihatinan kita, tetapi juga lewat peduli kasih sebagai wujud bahwa mereka tidak sendiri. Dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, bulu yang terkulai takkan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Demikianlah berita sukacita dari Tuhan yang akan menjadi penyemangat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh merenungkannya, dan biarlah dalam hidup kami senantiasa memaknai kehadiran kami di dunia ini sebagai panggilan dari Allah untuk terus menyatakan kabar baik bagi semua orang. Bapa di sorga, berkati kami sepanjang hari ini, lindungi kami dalam segala aktivitas kami, setiap rencana, kesibukan dan tanggung jawab yang kami kerjakan. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu terus Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena menikmati rahmat Tuhan melalui pertambahan usia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Biarlah Tuhan menopang saudara-saudara kami dalam kehidupan selanjutnya dan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang berada di tempat-tempat lain. Peliharakan dan lindungilah saudara-saudara kami, keluarga kami, sama seperti Tuhan terus menopang dan memberkati kami. Bapa di sorga, kami menopang saudara kami. Jikalau ada saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memulihkan saudara-saudara kami, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, dan juga yang sementara dalam proses pemulihan di rumah masing-masing. Pulihkan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bapa, jikalau hari ini kami menghadapi pergumulan, kami menghadapi persoalan, Tuhan beri kami kekuatan, beri kami keteguhan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu menopang kami, memberi kami jalan terbaik, solusi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, demikian persekutuan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.